Toko penjual plastik di Tangerang, Banten terbakar. Tersangka kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki yang ditemui penyidik Polri di Rutan Salemba menolak untuk diperiksa. Bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan cair hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai 4 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Timur ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda dengan barang bukti senjata api rakitan dan motor curian. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. BNN Jawa Barat menggagalkan pengiriman sabu seberat 3 kg dengan menyergap kurir di dalam tol Cikampek. Selama pandemi, peredaran narkoba di Jawa Barat meningkat 2 kali lipat. Ratusan pedagang tradisional Family Mart Bekasi, Jawa Barat berteriak histeris menolak pengosongan pasar. Para pedagang menilai lokasi penampung yang tidak layak dan sepi pembeli. Demonstrasi di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat berujung ricuh. Massa menolak pertambangan unsur tanah jarang karena dinilai akan merusak lingkungan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat ledakan tabung gas yang digunakan untuk keperluan mengelas. Ledakan terjadi diduga karena kelalaian pekerja. Aparat kepolisian terus menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia 22 Agustus lalu. Pihak Kejaksaan Agung tidak mau berspekulasi dan masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Gedung Kejaksaan Agung terbakar Sabtu 22 Agustus lalu. Api menghanguskan seluruh bagian gedung, namun Kejaksaan Agung memastikan seluruh berkas perkara aman dan telah disimpan dalam bentuk digital. Jaksa Pinangki tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Joko Chandra menolak diperiksa penyidik Bareskrim. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Jaksa Pinangki tersangka dalam kasus dugaan aliran dana suap Joko Chandra yang ditemui penyidik Bareskrim Polri di Rutan Salemba, Kejaksaan Agung menolak untuk diperiksa. Jaksa Pinangki juga meminta penjadwalan ulang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditemui penyidik Bareskrim Polri di Rutan Salemba, Kejagung Kamis siang menolak untuk diperiksa. Karopenmas Divisi Humas Polri Awi Setiono mengatakan Pinangki yang ditemui sekitar pukul 11 siang meminta penjadwalan ulang kepada penyidik lantaran tengah menerima kunjungan besuk anaknya. Sebelumnya, polisi memeriksa 3 tersangka dugaan suap penghapusan Red Notice Interpol atas nama terpidana korupsi Joko Chandra di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selasa lalu. Ketiganya adalah pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka pemberi suap, serta 2 petinggi Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap. Usai dicecar puluhan pertanyaan selama lebih dari 10 jam, para tersangka tidak ditahan polisi karena dinilai kooperatif. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menilai sudah seharusnya perkara yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani KPK. Selain terkait independensi, kebakaran gedung Kejaksaan Agung dikhawatirkan mengganggu kinerja Kejagung. Dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan PK Joko Chandra. Sementara pengusaha Tommy Sumardi menjadi tersangka karena diduga memberikan suap kepada perwira tinggi polisi. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal narapidana kasus hak tagih Bank Bali itu masih berstatus buronan kala itu. Sementara pengusaha Tommy Sumardi yang diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa lalu bersama 2 perwira tinggi polisi hingga kini belum ditahan karena dianggap kooperatif.
Tommy Sumardi sudah menjadi tersangka sebagai pemberi suap terkait surat jalan dan pencabutan red notice Joko Chandra. Tommy dan Joko Chandra diduga saling mengenal dan sudah lama berbisnis bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian daerah Bali melimpahkan berkas kasus Jering, drummer band Superman is Dead, ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kasus Jering kini siap disidangkan. Pasca pelimpahan kasusnya ke Kejati Bali, I Gede Ari Astina alias Jering memberikan pernyataan tertulis terkait kasusnya di Dirkrimsus Polda Bali siang tadi. Jerings menyatakan dirinya telah menjalani swab tes dengan hasil negatif COVID-19. Jerings menyebut sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan penangguhan penahanan karena dinilai ada kejanggalan terkait kasus yang menjeratnya. Drummer Superman is Dead ini juga menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah dan siap bertarung di pengadilan. Sebuah bangunan indekos yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Tangerang, Banten disegel. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, 4 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Timur ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda dengan barang bukti senjata api rakitan dan motor curian. Satuan Polisi Pamong Praja menyegel sebuah bangunan indekos yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Bangunan disegel karena banyaknya laporan dari masyarakat tempat tersebut kerap didatangi pasangan muda-mudi untuk menginap. Keributan pasangan suami istri di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara menarik perhatian warga hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Keributan diduga karena suami menolak membayar utang pada istrinya senilai puluhan juta rupiah. Keributan pasangan suami istri di dalam mobil yang berhenti di pinggir jalan menarik perhatian warga Medan, Sumatera Utara. Warga berkerumun meminta pasangan suami istri keluar mobil dan hentikan keributan. Setelah didesak warga, wanita tersebut turun dan menceritakan permasalahannya kepada warga. Kondisi mulai tenang, mendadak kembali heboh setelah putra pasutri ini keluar dari dalam mobil dan melarikan diri. Warga kemudian mengejar dan menangkap remaja 16 tahun tersebut dan sempat dianiaya warga yang curiga. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Medan macet total karena kerumunan warga yang berkumpul melihat kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aparat Polsek Pagar Alam Selatan, Sumatera Selatan gerebek rumah tempat penyimpanan ribuan botol minuman keras. Petugas mengamankan pemilik rumah dan memburu pengusaha pemilik miras. Pemirsa, dukungan bagi Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk bertarung di Pilkada Medan 2020 kembali bertambah. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Dukungan bagi Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk bertarung di Pilkada Medan 2020 kembali bertambah. DPD Partai Hanura Sumatera Utara menegaskan dukungan kepada Bobi Aulia sudah bersifat final. Sementara itu, pemirsa, 11 pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan menolak diusungnya Bobi Nasution di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Mereka mendukung Ahyar Nasution sebagai petahana maju dalam pemilihan Wali Kota Medan. Bobi Nasution di Kota Medan. 11 pengurus pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Medan menolak diusungnya Bobi Nasution oleh DPP PDI Perjuangan di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Mereka menyebut menantu Presiden Joko Widodo itu bukan kader PDI Perjuangan. Dalam aksi penolakan yang digelar di Jalan HM Joni Medan, 11 PAC PDI Perjuangan Medan mendukung Ahyar Nasution selaku petahana. Mereka juga mempertanyakan dicoretnya Ahyar dari bursa pencalonan Wali Kota Medan. Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hashim menyatakan seluruh PAC PDI Perjuangan Kota Medan sudah solid untuk memenangkan Bobi Aulia di Pilkada Medan 2020. Namun pernyataan Hashim berbeda dengan yang disampaikan 11 pengurus PAC PDI Perjuangan Kota Medan yang tetap mendukung Ahyar Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Para bakal calon wali kota Surakarta bersaing ketat untuk mengumpulkan suara jelang pilkada mendatang. Gibran teguh memperkuat diri dengan sekolah kepartaian, sementara pasangan Bajo terus berkonsolidasi dengan para pendukungnya. Pemirsa, setelah dideklarasikan di Jakarta, mantan relawan Jokowi Ma'ruf Amin juga mendeklarasikan kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA di Medan, Sumatera Utara. Deklarasi digelar di Tugu Pahlawan Nasional Sisingamangaraja. Pemirsa, munculnya bakal calon pemimpin muda memberikan nuansa baru dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Partai Perindo pun memberikan dukungan kepada pemimpin muda untuk memimpin daerah demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Bantuan Rp600.000 bagi pekerja swasta hari ini telah dicairkan kepada 2,5 juta penerima. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Razia tertib masker digelar Satuan Pamung Praja Pemerintah Kota Jakarta Barat terhadap para pengendara. Razia sempat diwarnai sejumlah pengendara motor dan mobil yang hendak kabur saat diberhentikan petugas. Usai cairkan program subsidi pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan target 15,7 juta pekerja akan segera terpenuhi. Kini pihaknya sudah memiliki data rekening sebanyak 13,8 juta orang dari verifikasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana akan memberikan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen selama pandemi COVID-19. Selain kuota, Kemendikbud telah menyiapkan anggaran Rp700 miliar untuk pembelian laptop. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sebuah keris kuno akhirnya diserahkan ke Museum Nasional Indonesia setelah ratusan tahun tersimpan di Belanda. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda. Keris Bugis yang selama ratusan tahun tersimpan di Belanda akhirnya secara resmi diserahkan ke Museum Nasional Indonesia. Keris ini sebelumnya telah diberikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Presiden Joko Widodo November tahun lalu. Pelaku penembakan terhadap jemaah di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk pembebasan bersyarat. Penembakan yang terjadi Maret tahun lalu itu menewaskan 51 jemaah. Jaringan-jaringan bioskop terbesar Amerika Serikat mulai kembali beroperasi. Meski membatasi jumlah penonton dan memberlakukan protokol kesehatan baru, sebagian warga masih enggan datang, sementara yang lain tak sabar menonton film dengan kenormalan baru. Ben Chilwell resmi digait Chelsea dari Leicester City dan dikontrak 5 tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Playoff NBA hari ini dihentikan setelah Milwaukee Bucks memboikot pertandingan mereka melawan Orlando Magic. Boikot dilakukan untuk memprotes penembakan polisi terhadap pria kulit hitam Jacob Blake di Wisconsin akhir pekan lalu. Ben Chilwell resmi digait Chelsea dari Leicester City dan dikontrak 5 tahun. Sementara Manchester United perpanjang kontrak penjaga gawang Dean Henderson hingga Juni 2025. Informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.